Halo semua, perkenalkan nama saya Prisiar Kalis Maria Siboro, NIM 23488 dari minat SMH atau Manajemen Hutan dari Fakultas Kehutanan Institut Yogyakarta. Sekarang saya akan menjelaskan apa sih itu remote sensing dan apa kegunaannya di bidang kehutanan. Tolong simak videonya lebih lanjut ya. Sekarang kita mengetahui dulu nih apa itu remote sensing. Seperti yang kita ketahui, atau yang banyak orang ketahui, remote sensing, atau yang lebih sering dikenal dengan pengendaraan jarak jauh, atau indraja merupakan ilmu dan seni perolehan informasi tanpa melakukan kontak yang langsung dengan objek yang dikaji. Akan tetapi, realitanya untuk memperoleh hasil analisis yang valid dan komprehensif, penggunaan teknologi remote sensing ini juga tetap memerlukan uji medan loh, yaitu dengan cara kita datang ke lokasi kajian yang memungkinkan. Kemudian, subsistem remote sensing dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama perolehan data dan yang kedua adalah pemanfaatan data. Subsistem perolehan data berhubungan langsung dengan perencanaan dan perancangan serta pembuatan sensor dan wahan. Pemrosesan data hasil perekaman oleh sensor sampai pengiriman data ke stasiun penerima, dan nantinya data tersebut akan siap digunakan oleh penerima dan pengguna. Sementara itu, subsistem pemanfaatan data bertugas untuk melakukan proses pengolahan dan analisis data remote sensing yang dihasilkan oleh subsistem perolehan data yang hasilnya dapat digunakan oleh pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya kehutanan. Kemudian, teknologi remote sensing, terutama citra satelit itu sendiri, sudah berkembang lebih dari 40 tahun. Landsat atau Landsat pertama kali diluncurkan pada tahun 1972 dengan resolusi spasial citra 80M. Saat ini, teknologi satelit remote sensing juga sudah berkembang dengan sangat pesat dan mampu menghasilkan citra satelit dengan resolusi spasial yang amat detail, kurang dari 1 meter seperti QuickBird, GeoEye, iCONUS, dan yang lainnya. Sebagian besar satelit remote sensing ini sudah ada dan yang sudah diluncurkan oleh negara-negara maju seperti Amerika, Kanada, Eropa, Jepang, India, dan Cina. Bahkan kita Indonesia sudah mulai menyusulnya. Setiap satelit sumber daya alam yang diluncurkan dapat merekam hampir seluruh daerah di permukaan bumi. Ini berarti seluruh sumber daya alam, khususnya kehutanan, yang kita miliki bukan saja dapat diketahui oleh negara-negara pemilik satelit, tetapi oleh siapa saja dan oleh negara manapun. Karena citra satelit remote sensing ini akan disediakan dengan gratis dan maupun dapat dibeli secara komersial. Ini berarti apabila kita tidak menguasai teknologi remote sensing, sumber daya alam bahkan hutan kita secara rinci nantinya akan dapat diketahui oleh negara lain. Sementara kita yang tidak tahu potensi sumber daya alam kita itu sendiri, kita akan sangat susah. Oleh sebab itu, penguasaan teknologi remote sensing sangat amat penting di era globalisasi ini, khususnya di bidang kehutanan. Contoh pengaplikasian remote sensing yaitu penggunaannya untuk pemetaan lahan kehutanan, seperti halnya sebuah lahan hutan, khususnya HTI atau hutan tanam industri, yang merupakan penggunaan lahan yang paling banyak mengalami perubahan untuk saat ini. Keberadaan hutan, khususnya HTI, merupakan indikator yang paling penting terhadap ketersediaan pangan dan papan ruang terbuka hijau. Pada umumnya, semakin tinggi tingkat urbanisasi dan perkembangan suatu daerah atau lahan, bahkan hutan nantinya akan semakin cepat terkonversi menjadi penggunaan lahanan hutan, seperti permukiman, sarana perekonomian, pariwisata, dan sebagainya. Pemetaan hutan dengan penggunaan citra remote sensing ini merupakan metode yang sangat tepat untuk mengetahui luas lahan hutan yang saat ini. Pada citra skala detail seperti iCONUS, QuickBird, dan sejenisnya, pemetaan hutan dengan metode interpretasi visual dengan menggunakan kunci-kunci interpretasi citra yang sangat mudah dilakukan, karena objek yang ada di hutan akan sangat jelas terlihat pada citra meskipun itu dalam jarak yang sangat jauh. Selain itu, keunggulan teknologi remote sensing dalam mendeteksi fenomena alam yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang manusia akan sangat-sangat cocok untuk diaplikasikan di bidang-bidang lain, khususnya di bidang kehutanan. Contoh aplikasinya adalah pemanfaatan teknologi remote sensing untuk monitoring serangan bibit atau tanaman eukaliptus dan akasia yang masih sangat kecil dari organisme pengganggu tanaman atau OPT dan juga gulma terhadap tanaman kehutanan. Serangan OPT serta gulma ini biasanya baru bisa terlihat oleh mata manusia bila tingkat serangannya sudah sangat tinggi. Nah, itu kan sudah sangat parah. Kemudian, dengan memanfaatkan panjang gelombang inframerah, sensor remote sensing dapat mendeteksi serangan OPT lebih dini sebelum bisa dilihat oleh mata telanjang manusia. Hal ini sangat penting untuk digunakan dan melakukan tindakan secepat mungkin agar nantinya kerusakan akan lebih cepat
untuk ditangani dan kita dapat meminimalisir efek samping dari OPT tersebut. Di samping kerusakan bibit tanaman oleh OPT, cekaman tanaman dapat pula disebabkan oleh air. Kekeringan merupakan salah satu ancaman terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman. Teknologi remote sensing dapat digunakan untuk mendeteksi kekurangan air. Jadi, nantinya jika kita menggunakan remote sensing ini, tubuh tanaman kita akan lebih dini diketahui kekurangan air sebelum terlihat oleh mata manusia. Di samping itu, teknologi remote sensing juga dapat digunakan untuk memprediksi terjadinya El Nino dan La Nina, sehingga nantinya antisipasi, mitigasi, dan adaptasi terhadap kekeringan dan banjir dapat dilakukan dengan baik dan dapat meminimalisir terjadinya kerugian dan kerusakan. Sekian video dari saya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah remote sensing atau pengenderaan jarak jauh merupakan teknologi yang sangat penting untuk kita gunakan saat ini, khususnya di bidang kehutanan, untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan-kerusakan pada bibit tanaman kita. See you in another video. Bye-bye!